Jadi generasi X ini katakanlah orang yang lahir dari tahun 65 sampai 85 XY ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu cenderung ideologis gitu, cenderung ideologis. Nah bagaimana dia melihat sosok, kapasitas, pemikiran, gagasan kan gitu untuk menentukan pilihannya. Lalu kemudian menggeser lagi kepada generasi milenial. Generasi kita nih. Iya, generasi kita. Nah, generasi kita ini selalu berpikir bagaimana kita memiliki pekerjaan, kepastian pekerjaan. Oh iya. Gitu. Karena selalu kita dikhawatirkan dengan itu. Gitu. Banyaknya populasi, gitu kan? Banyaknya jumlah penduduk, gitu kan? Katakanlah kan seangkatan kita ini banyak sekali kan? Banyak sekali. Sementara lapangan pekerjaannya sementara lapangan pekerjaan itu tidak berimbang dengan jumlah penduduk atau dengan jumlah populasi yang hari ini terjadi kan? Nah maka dari itu, nah inilah tugas pemimpin kita bagaimana. Nah berbicara mengenai karakter politik, tadi yang saya sampaikan cenderung realistis dan bagaimana dia mementahkan rasa kekhawatirannya supaya tidak mendapatkan pekerjaan ini. Hai Sobat Ngobat, selamat datang di Ngobat Ngobrol bareng tokoh. Bersama aku lagi Jessica. Nah kali ini kita akan membahas hal-hal seru lagi nih seputar Gen Z dan milenial. Kayaknya kita enaknya ngomongin masalah pemilu kali ya. Nah saat ini kita udah bersama dengan Bang Yoga. Halo Bang Yoga. Halo Mbak Jessica. Boleh diperkenalkan dulu gak dirinya? Boleh. Saya Yoga Ahmad Fauji. Asli lahir dari Garut 1995, sekarang di PBHMB, kemarin pengurus di periode 2021-2023 sebagai Wasekbid. Wow keren. Jurus Sekretaris Bidang. Itu mungkin ya cukup simpel saja. Status boleh saya sampaikan sudah menikah. Sudah menikah ya. Jangan dilirik-lirik lagi. Nah kita langsung aja nih. Kan abang ngeliat nih ya kan di Gen Z dan milenial itu kan sekarang suaranya cukup signifikan ya. Sekitar 60% nih. Betul. Menurut abang tuh kita ini bisa jadi objek kampanye untuk sasaran kontestan gak sih? Nah gimana abang ngeliat hal ini? Kita ini sebagai generasi milenial, sebagai generasi Gen Z, adik-adik kita, generasi kita, jangan sampai hanya menjadi objek saja, tapi mesti menjadi subjek. Bagaimana kita bisa berperan aktif? Karena proses demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini jangan sampai hanya menjadi agenda rutinitas dan formalitas, proses pergantian pemimpin saja. Tapi bagaimana generasi kita ini, kaum milenial dan generasi Gen Z ini sebagai penentu ya, arah masa depan bangsa ini mesti menjadi bagaimana penentu pemimpin yang akan nantinya membawa masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Betul, karena kita cukup berperan ya di sini ternyata ya pada pemilu kali ini kita benar-benar powerful nih Bang. Gen Z dan milenial ya. 53-60%. Iya banyak sekali loh itu, ya kan? Nah, gimana abang ngelihat pandangan politik nih? Di pemilih Gen Z dan milenial pada pemilu 2024 ini kan, menurut abang apakah sudah mulai menunjukkan adanya pilihan politik dengan berjalannya proses kampanye pada kontestan saat ini? Kalau kita lihat sebagian sudah ada yang menentukan pilihan. Itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang pendidikannya menengah ke atas. Tapi kalau pendidikannya yang kita katakanlah sebagai generasi Gen Z itu masih cenderung apatis a priori. Oke, apa tuh Bang? Apatis masih cenderung tidak peduli dan tidak begitu tertarik terhadap isu-isu politik. Itu apatis lah, tidak peduli. Nah, karena memang kita lihat beberapa kontestan di Pilpres ini masih belum sampai kepada urat nadi apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok milenial ini dan Gen Z ini. Iya gitu. Benar. Berarti kita menyambung dari pernyataan abang tadi ya. Kita itu kan cenderung kita apatis ya Bang. Iya. Nah menurut abang bagaimana ya cara mendorong partisipasi Gen Z dan milenial nih untuk bisa ikut berkontribusi aktif di pemilu ini? Kita lihat ini hampir 8,5 jam ya menurut data. Kaum milenial dan Gen Z ini menggunakan gadget. Ya betul. 8,5 jam per hari. Lebih banyak dari kita tidur ya? Iya. Nah maka dari itu saya kira ini lebih efektif dan efisien jika para kontestan atau para pemangku kepentingan ini dalam pemilu 2024 sekarang ini
dia melakukan proses metode kampanye atau bagaimana menstimulus generasi-generasi milenial dan Gen Z ini melalui media sosial. Media sosial, benar. Gitu. Karena kayak zaman-zaman kita juga udah malas nonton TV nggak sih? Betul. Terus dia udah kayak Lebih senang malas lihat HP kan? Iya, lihat-lihat HP gitu-gitu ya, reels TikTok gitu. Oke. Nih. Tadi kan kita udah kasih kiat-kiat supaya kontribusinya nih gimana nih kita bisa melalui media sosial nih. Ya. Menurut Abang, apa yang mendorong pilihan politik mereka agar tidak golput di pemilu ini? Nah, yang pertama, para kontestan ini mesti betul-betul bagaimana menghayati yang menjadi kebutuhan kelompok milenial dan Gen Z. Salah satunya pendidikan, kepastian lapangan pekerjaan, terus kemudian isu lingkungan, gitu. Terus kemudian inkubasi wirausaha muda. Karena lihat betul. kelompok-kelompok milenial ini kan cenderung kreatif, gitu, optimis, gitu. Tapi dia mesti disiapkan ruangnya, inkubasinya harus disiapkan oleh pemerintah, atau yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Jangan sampai nanti dia ini salah masuk ini ruang-ruang pendidikan, gitu, ruang-ruang kaderisasi. Betul. Gitu. Karena kita juga presentasinya banyak nih. Betul. Harapannya juga kita bisa disediakan ruang lah ya untuk Iya. anak-anak muda seperti kita. Jadi bagaimana kita mendorong pemerintah juga bisa menstimulus supaya bonus demografi ini menjadi anugerah, bukan musibah. Karena kita kan mudah digoyang nih. Betul, labil kayak masih labil kan. Betul, masih labil kelompok-kelompok Gen Z ini kan. Nih Bang, para kontestan politik kan memiliki cara sendiri nih Bang untuk meraih simpati kita nih. Bagaimana pola kampanye yang dilakukan para kontestan untuk dapat mengakomodir kepentingan kita Bang, Gen Z dan milenial? Ya, salah satunya harus dialogis ya. Terus kemudian cenderung menyerap aspirasi. Turun ke bawah, adakan ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi. Ruang-ruang dialog mungkin yang ringan-ringan aja lah Bang ya, Iya, nggak usah yang berat-berat. berantem-berantem orang itu kan. Iya. Terus kemudian lalu dibedah secara mendetail apa yang menjadi visi misi dan program yang akan dia bawa nanti untuk memimpin bangsa ini kan. Gitu. Karena memang mau tidak mau kita harus akui kelompok Gen Z ini seperti yang tadi saya bilang sebagai penentu. Iya. Arah masa depan bangsa dan sebagai penentu pemenang dalam kontestasi politik di Pilpres kali ini. Betul. 60% loh. Salah satu kandidat atau siapapun katakanlah ya dari 3 kontestan ini gitu bisa meraup gitu kan jumlah seluruh pemilih dari Gen Z dan milenial ini udah menang itu. Menang pasti ya Bang. Ya, 60% banyak banget. Iya. Nah, kalau kita lihat nih ya Bang ya. Ya. Generasi ini kan banyak banget ya. Ya. Sebelum Gen Z itu apa Bang? Generasi X. Gen Z, milenial, X gitu. Ini kan adanya degradasi atau perpindahan apa ya Bang? Pola kita ya, karakter politik kita menurut Abang gimana tuh Bang? Ada sebuah karakter gitu yang berbeda dari tiap-tiap generasi ini. Gitu. Nah, kalau saya sampaikan menurut yang saya baca dari berbagai jurnal itu, jadi generasi X ini katakanlah orang yang lahir dari tahun 65 sampai 85 XY ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu cenderung ideologis gitu, cenderung ideologis. Nah bagaimana dia melihat sosok, kapasitas, pemikiran, gagasan kan gitu untuk menentukan pilihannya. Lalu kemudian menggeser lagi kepada generasi milenial. Generasi kita nih. Iya, generasi kita. Nah generasi kita ini selalu berpikir bagaimana kita memiliki pekerjaan, kepastian pekerjaan. Oh iya. Gitu. Karena selalu kita dikhawatirkan dengan itu. Gitu. Banyaknya populasi, gitu kan? Banyaknya jumlah penduduk, gitu kan? Katakanlah kan seangkatan kita ini banyak sekali kan? Banyak sekali. Sementara lapangan pekerjaannya lapangan pekerjaan itu tidak berimbang dengan jumlah penduduk atau dengan jumlah populasi yang hari ini terjadi kan. Nah, maka dari itu, inilah tugas pemimpin kita bagaimana. Nah, berbicara mengenai karakter politik, tadi yang saya sampaikan, cenderung realistis dan bagaimana dia mementahkan rasa kekhawatirannya supaya tidak mendapatkan pekerjaan ini. Gitu. Jadi dia terlalu khawatir. Iya, kita takut nanti kita kerja saya tuh bagaimana ya gitu kan ya. Ya, Presiden kan mengatakan, Pak Jokowi ini mengatakan jumlah lulusan S1 kita ini lebih rendah ketimbang Singapura. Ya. Itu menjadi PR besar. Gitu bagi pemimpin nanti yang akan memimpin bangsa, memimpin Indonesia kan. Terus kemudian bergeser ke generasi milenial. Generasi milenial cenderung tadi saya sampaikan
Ya, sebagian ada yang apatis karena jenuh juga, gitu kan, melihat politik. Sebagian juga ada yang pragmatis, gitu kan, realistis. Gitu. Betul. Yang penting udah mendapatkan sesuatu, gitu kan. Tidak tanpa berpikir bagaimana secara ideologisnya, gitu. Tapi kadang-kadang Bang, generasi kita ini juga suka, mereka itu mau mencari apa yang mereka suka aja nggak sih Bang? Kayak mereka mau milih ya karena aku suka itu, jadinya ya itu yang dia lihat gitu tanpa melihat yang lain mungkin. Kayak gitu. Gimana tuh Abang tadi lihatnya? itu prinsip dasarnya yang tadi. Karena mereka dinamis siapa yang bisa menjawab terkait kebutuhan dia secara gitu kan, secara kebutuhan yang realistis itu. Nah, dia yang akan menentukan pilihan kepada yang tadi bisa menjawab itu. Gitu. Dia akan memberikan dukungan kepada kontestan yang bisa menjawab problematika yang dihadapi oleh kelompok ini gitu. Benar. Kayak kelompok milenial gitu kan. Kalau kita ngelihatnya kan karena kita jumlahnya cukup besar ya Bang ya, hampir 60%, kita tuh kayak di lain sisi kita kuat tapi di lain sisi kita rentan banget gak sih Bang? Ya betul, labilitasnya tinggi. Betul. Itu lah, cenderung gampang terhegemoni. Nah, maka dari itu ya kita bagaimana kita mengajak teman-teman supaya terus melakukan pendidikan politik gitu kan, pendidikan ideologi gitu, penguatan ideologi, karena kita tidak memungkiri gitu kan yang selalu menjadi sasaran untuk menurunkan pemikiran yang kurang sehat lah ya, kurang baik gitu, atau bertentangan dengan ideologi bangsa gitu, katakanlah terorisme, radikalisme sebagainya, itu kelompok-kelompok yang masih labil. Nah, maka dari itu perlu ada penguatan ideologisasi terkait ideologi negara, ideologi bangsa gitu, karena cenderung rentan dan labil lah. Iya, gitu, benar. terkait kelompok-kelompok kita ini gitu, menurut ya, kalau menurut Abang langkah pendekatan politik yang seperti apa sih Bang yang kena nih ke kita gitu? Nah, karena kayaknya kalau yang keras-keras kita udah nggak bisa nggak sih? Udah nggak bisa, kalau yang keras-keras itu kita lari, kabur. Gimana ya pendekatan untuk kita tuh menurut Abang yang seperti apa tuh? Pelan-pelan gitu kan, ngobrol sampai ngopi. Persuasif gitu. lah ya. Persuasif. Nggak mesti yang berat-berat, yang formal gitu ya, yang jenuh-jenuh. Nggak mesti yang heavy-heavy aja sambil ngopi, sambil diskusi kan begitu. Nah, tugas kita lah yang memang mendapatkan pendidikan layak, terus kemudian jenjang pendidikannya menengah ke atas. Katakanlah seperti itu. Tugas kita bagaimana ikut juga mencerdaskan kehidupan bangsa di segmen itu, segmen generasi milenial dan segmentasi generasi Z. Nah, kita nih kan Bang ada di masa tsunami informasi nih ya. Jadi sekali. Kan Gen Z dan milenial ini kan agak labil nih Bang. Betul. Nah, kadang-kadang nih udah tsunami informasi terus kitanya labil, gampang banget tuh kita terpapar sama namanya hoax tuh Bang. Betul, ya kan? Betul. Apalagi ya itu tadi bahayanya kalau udah kita banyak, kita memang kuat ya tapi kita rentan nih. Kalau kita terpapar hoax, wah kacau kan Bang. Gimana tuh menurut Abang? Yang pertama bahwa kita betul kelompok kita ini labil dan rentan terpengaruh oleh informasi yang memang belum jelas kebenarannya dan sumbernya. Nah, maka dari itu betul bahwa ada istilah saring sebelum sharing kan, itu yang pertama. Terus kemudian ada juga yang dikatakan oleh Al-Qur'an, innalladzina amanu inja'akum tabayun. Nah, tindakan tabayun itu validasi dan konfirmasi. Betul. Jadi kalau belum divalidasi dan belum dikonfirmasi, jangan menganggap sebuah itu kebenaran. Dan jangan juga disebarkan kalau informasi itu belum jelas sumbernya dan kebenarannya. Benar, karena hoax itu nanti bisa mencederai demokrasi ini Bang. Karena demokrasi dan bisa menyelakakan orang juga. Betul. Tersesatkan dengan informasi-informasi yang berbau ini kan, berbau negatif. Konten-konten yang memang bohong atau tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kan. Gitu. Kalau zaman Nabi itu ada yang selalu menyebarkan informasi bohong, itu Musailamah namanya itu. Siapa namanya Bang? Musailamah. Musailamah, jangan jadi Musailamah loh. Nah, bahaya kan. Nah, jangan sampai ada Musailamah baru kan. Benar. Nah, mana banyak lagi kan. Nah, sehingga turunlah ayat gitu kan, bahwa orang yang beriman harus selalu mengkonfirmasi dan memvalidasi terkait informasi. Betul. Jangan sampai terpapar oleh informasi yang bohong. Jadi begitu lihat video sedih-sedih jangan langsung ya Allah dia dizolimi, nggak boleh dong, harus dicek lagi ya. Gitu kan. Nah, bijaksana dalam mengkonsumsi informasi yang
beredar di media sosial gitu atau di berita-berita gitu. Betul, supaya kita demokrasinya juga pemilu ini berjalan lancar ya Bang ya. Fair Jadi, gitu mainnya, bukan atas dasar goro-goro berita bohong nih akhirnya dia jadi turun gitu, nggak boleh. Kan ya. harapan kita semua ini proses demokrasi bukan cuma hanya rutinitas dan formalitas saja yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi bagaimana kita dari 5 tahun sekali ini mendapatkan proses pemilu yang berkualitas, gitu kan, sehat dan demokratis, Betul. gitu juga bernilai. Karena nantinya juga generasi selanjutnya nggak akan melanjutkan ya Bang. Jadi harus benar-benar jelas nih, tersusun, tertata, tatanannya harus rapi. Jangan kena hoax sedikit langsung gitu, terpapar, kena hoax dikit terpapar gitu kan, bahaya juga gitu. Nah, maka harus bijaksana sebagai upaya bagaimana kita mengikuti proses perhelatan demokrasi yang berkualitas, demokratis gitu kan, dan sehat untuk sebagai menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Tuh, gitu. Gen Z dan Gen milenial tuh masa depan bangsa itu saat ini tuh kita tahu yang pegang. Kita yang menentukan. Dibaca dulu masa gitu. Depan bangsa ini ada di genggaman anak muda. Betul. Gitu. Kita harusnya berbangga ya Bang ya. Bangga. Kita yang menjadi penentu arah masa depan bangsa. Betul. Gitu. Kita ini kaum kita, generasi kita, milenial dan Gen Z, 63%. Udah lebih 50+1 tuh. Ini udah tergantung bagaimana negara bagian itu, tergantung kita aja kan, generasi kita aja. Nah, jangan sampai gitu kan bahwa proses demokrasi ini tidak berkualitas sehingga nanti merusak masa depan bangsa menjadi suram. Betul. Jadi siapapun ya boleh pilih siapapun, tapi benar-benar harus dicek dulu dan divalidasi dulu. Betul. Gitu. Terakhir nih Bang. Siap. Saran Abang sama Gen Z dan milenial di pemilu 2024 ini. Ya, saran saya kepada adik-adik kita, generasi-generasi kita semua yang seangkatan gitu kan, termasuk saya sendiri sebagai generasi milenial lah ya, kalau katakan dari segi umur gitu. Nah, tapi kalau dari segi kapasitas ya kita tentu harus banyak belajar lah ya. Nah, saya rasa perlu dan penting ya untuk melibatkan diri dan berperan aktif gitu dalam setiap perhelatan proses pesta demokrasi ini. Gitu. Karena ini yang akan menyangkut masa depan kita semua. Yang akan menyangkut masa depan generasi kita semua. Betul. Ya, at least 5 tahun ke depan ya. Ya, bukan hanya 5 tahun, kita bukan berbicara 5 tahun, tapi berbicara 10 tahun, 20 tahun ke depan. Iya, lebih jauh ya. Iya, karena semua aspek ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik. Dan kebijakan politik akan diputuskan oleh yang nanti memimpin negara dan bangsa ini. Sekali lagi boleh ya Bang? Boleh. Boleh nggak Abang ngomong ke teman-teman kita Gen Z dan milenial tuh untuk jangan golput satu dan tidak apatis gitu, sampein Bang, biar pada sadar nih teman-teman kita. Ya, saya menyarankan kepada generasi kita semua, kepada kaum milenial, Gen Z, agar berperan aktif ikut serta dalam kontestasi pemilu ini. Jangan sia-siakan suara teman-teman, karena ini menyangkut masa depan bangsa dan masa depan kita semua. Nah, saya kira kalau kita mampu dan bisa menentukan diri kita, memerankan diri kita, saya kira kita akan mendapatkan sebuah masa depan yang cerah, mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan yang akan kita hadapi dan kita rasakan. Bukan cuma hanya bagi generasi-generasi kita, bukan hanya cuma bagi generasi-generasi tua dan pendahulu-pendahulu kita, tapi bagi kita semua dan generasi yang akan datang. Baik, keren banget. Oke, terima kasih banyak Bang Yoga udah mau bergabung ke sini. Nanti kita undang-undang lagi boleh? Boleh sekali. Biar teman-teman dapat pencerahan nih dari Bang Yoga. Sharing sajalah, berbagi buah pikir kan. Ya, oke, itu tadi ya Sobat Ngobat obrolan kita bareng Bang Yoga. Next time kita bakal undang lagi nih abang-abang atau tokoh-tokoh yang keren pastinya di Ngobat Ngobrol Bareng Tokoh. See ya.